Sivitas UPI, selamat datang di podcast UPI. Hari ini Pikir Pakar akan dipandu oleh saya Syifa. Kali ini kita akan membahas salah satu program studi yang ada di UPI. Penasaran kan program studi apa yang akan kita bahas kali ini? Nah, hari ini kita kedatangan Ketua Program Studi Bapak Dr. Denny Kurniawan MPD. Halo Pak, selamat datang di Pikir Pakar. Oke, selamat datang. Iya, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, nah sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk datang di program Pikir Pakar kali ini. Nah, boleh langsung diperkenalkan saja Pak, program studi apa yang Bapak naungi saat ini? Oke, terima kasih. Nama saya Denny Kurniawan dan sekarang saya menjabat sebagai Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan yang berada di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, nah Sivitas UPI kita kedatangan Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan. Nah, langsung aja yuk kita tanya-tanya nih. Nah, Pak kalau boleh tahu sejak kapan prodi Teknologi Pendidikan ini telah ada di UPI, Pak? Oke, program studi teknologi pendidikan ini memiliki sejarah yang cukup panjang ya, yaitu sejak tahun 1962 ketika itu jurusannya bernama jurusan didaktik kurikulum dan tergabung di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan Unpad. Pada tahun 1972 terpisah dari Unpad dan namanya menjadi prodi atau jurusan kurikulum dan pengajaran di bawah IKIP Bandung. Kemudian pada tahun 1983 namanya menjadi kurikulum teknologi pendidikan di bawah IKIP Bandung juga. 2009 menjadi jurusan kurikulum teknologi pendidikan dan tahun 2016 menjadi Departemen Kurikulum Teknologi Pendidikan. Nah, di Departemen Kurikulum Teknologi Pendidikan ini prodi teknologi pendidikan berada. Nah, fakultasnya masih tetap Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi kalau lihat sejarahnya memang panjang ya, jauh. Jadi kapan berdiri? Sejak tahun 1962 keberadaannya. Oke, Pak. Wah, panjang sekali ya, Pak. Selanjutnya nih, apa saja keunggulan dari program studi teknologi pendidikan ini, Pak? Oke, ada beberapa hal mungkin yang patut dibanggakan oleh program studi teknologi pendidikan. Di antaranya secara kelembagaan tadi kami sudah sudah sangat lama ya keberadaannya, dan di sana juga dengan lamanya ini kami punya pengalaman dalam penyelenggaraan prodi teknologi pendidikan, baik secara teori maupun praktik ya. Yang kedua, kelebihan secara fasilitas. Kami sekarang menempati di sebuah gedung baru di lantai 9 dengan perlengkapan yang bisa dikatakan modern ya. Di sana ada sejumlah ruang kelas yang digunakan dan semuanya sudah dilengkapi berbagai perlengkapan yang modern. Ada sistem audio, ada sistem proyeksi juga, di antaranya kami memiliki smart class. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktik kami memiliki sejumlah laboratorium. Di antaranya ada laboratorium audio, termasuk di sana juga ada laboratorium podcast untuk audionya. Kemudian ada laboratorium komputer. Kemudian ada juga laboratorium video, termasuk untuk editing video. Kemudian ada laboratorium multimedia, kemudian ada juga laboratorium untuk pertunjukan film. Di sana kami memiliki semacam mini theater dan ruangannya kedap suara. Itu sejumlah fasilitas yang kami punya. Di samping di sana juga ada sejumlah dukungan supporting system administratif yang saya kira sangat menunjang untuk kegiatan perkuliahan. Nah, itu keunggulan di bidang fasilitas. Ya. Nah, berikutnya keunggulan di bidang SDM. Nah, dari bidang SDM secara rasio program studi teknologi pendidikan bagus ya, 1 banding kalau nggak salah 1:7 lah, banding berapa itu kategori bagus. Kemudian dilihat dari sisi pendidikannya, itu ada yang bergelar profesor, kemudian yang bergelar dokter mungkin sudah hampir mencapai 80%, yang masih sedang menyelenggarakan, sisanya sedang menyelenggarakan S3. Oke, sekian demikian. Oke, nah
setelah tahu nih keunggulan dari Prodi Teknologi Pendidikan ini, selanjutnya nanti Pak, Civitas UPI pengen tahu pembelajaran yang digunakan di teknologi pendidikan apakah seperti praktikum lapangan atau banyak teori, Pak? Oke. Untuk kesempatan perkuliahan itu sangat tergantung dari karakteristik mata kuliah ya. Jadi nanti ada keragaman per mata kuliahnya. Nah, dari sekian keragaman mata kuliah itu bisa kita kategorikan menjadi setidaknya tiga jenis perkuliahan. Satu, ada mata kuliah yang sifatnya teori, itu memang ada. Biasanya itu basic teori ya biasanya. Yang kedua, ada mata kuliah campuran teori dan praktik. Nah, kemudian ada juga mata kuliah yang full praktik. Bisa full praktik di lapangan, bisa full praktik di lab, termasuk lab studio ya yang tadi. Itu adalah sistem perkuliahan yang diberlakukan di program studi teknologi pendidikan, dan model mana yang digunakan itu disesuaikan dengan jenis kompetensi yang ingin dicapai oleh setiap mata kuliah. Oke, begitu Pak. Nah, boleh disebutkan Pak bidang kompetensi dari program studi teknologi pendidikan ini Pak? Oke. Mengenai bidang kompetensi, kita coba rujuk dulu ke pengertian dari teknologi pendidikan itu sendiri ya. Teknologi pendidikan memang banyak diartikan, diantaranya itu teknologi pendidikan dimaknai sebagai teori dan praktik terkait dengan desain atau perancangan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian mengenai proses dan sumber-sumber belajar yang berbasiskan teknologi yang disesuaikan dalam rangka memfasilitasi belajar dan meningkatkan human performance. Nah, dan ini sangat terkait dengan bidang belajar pembelajaran ya. Dengan demikian maka keahlian dari bidang teknologi pendidikan itu akan mengerucut ke sana. Nah, kalau diurai apa saja? Nah, kemampuannya pertama adalah kemampuan dalam perancangan sistem pembelajaran, termasuk pada model pembelajaran. Kemudian dalam sistem perancangan sumber-sumber belajar, termasuk bahan-bahan belajar. Ini bisa yang tercetak, bisa yang digital. Kemudian sistem manajemen hasil-hasil produksi teknologi pendidikan. Bagaimana cara menyimpannya, bagaimana cara memanfaatkannya, bagaimana cara mengevaluasinya. Itu bagian-bagian yang menjadi bidang kompetensi teknologi pendidikan ya. Nah, tadi dikatakan proses belajar, sumber belajar, media pembelajaran, nah itu yang audio, video, multimedia, itu semuanya adalah bagian-bagian yang dipelajari oleh teknologi pendidikan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Oke, Pak. Nah, setelah melalui tahun-tahun tersebut, Pak, prestasi apa nih yang diraih oleh mahasiswa ataupun dosennya di Prodi Teknologi Pendidikan ini, Pak? Oke, sebelum menjawab pertanyaan yang terakhir tadi ada yang terlewat ya. Salah satu bidang kemampuan dari teknologi pendidikan khususnya yang dari Prodi Tekpen di UPI ini itu adalah kemampuan dalam pengembangan kurikulum. Nah, ini salah satu ciri khas dan ini sudah tanda petik sudah diakui oleh program studi teknologi pendidikan lainnya yang ada di Indonesia, bahwa salah satu kelebihan kemampuan yang dimiliki oleh output Prodi Teknologi Pendidikan UPI itu adalah kemampuan dalam bidang pengembangan kurikulum. Di sini kemampuan di bidang menganalisis, bidang mengembangkan, bidang evaluasi dari kurikulumnya. Berikutnya terkait dengan tadi kelebihannya. Nah, kelebihannya, saya kira kelebihannya tadi sudah diuraikan ya. Prestasi. Oh, prestasi, oke. Di bidang prestasi, sejalan dengan waktu kami telah secara kelembagaan kami telah memperoleh berbagai penghargaan baik nasional maupun internasional. Kemudian dilihat dari sisi prestasi para bapak ibu dosennya, banyak dari para bapak ibu dosen yang sudah melahirkan berbagai karya baik dari penelitian, buku-buku, kemudian mereka yang menulis dengan rekognisi nasional dan internasional. Nah, itu salah satu keunggulan, kelebihan, prestasi dari sisi tenaga dosennya. Ya. Kemudian dari sisi prestasi para mahasiswanya, sama, meskipun saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena memang banyak. Itu para mahasiswa kami sering mengikuti berbagai perlombaan, ajang-ajang
pamer karya produksi, produksi dari bidang teknologi pendidikan, itu memperoleh penghargaan, memperoleh juara pada event-event yang mereka ikuti. Saya kira saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ya, tidak apa-apa. Oke Pak, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, Civitas UPI pasti ingin tahu mengenai prospek kerja dari lulusan program studi teknologi pendidikan ini Pak. Oke, mengenai prospek kerja ya. Oke. Secara umum kita bisa kategorikan menjadi 3. Setelah lulus itu kemungkinan pertamanya mereka melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah mereka berkiprah di dunia kerja sesuai dengan bidang kemampuan kompetensi teknologi pendidikan. Yang ketiga itu adalah mungkin mereka berwirausaha, terutama di bidang teknologi pendidikan. Nah, untuk bidang berkarya di bidang pekerjaan, katakanlah mereka lulusan untuk bekerja, kemampuan yang mereka miliki itu adalah tidak terlepas dari bidang teknologi pendidikan yang tadi, dalam perancangan sistem pembelajaran, perancangan sistem media, perancangan sumber belajar, perancangan analisis dan kurikulum, kemudian perancangan evaluasi media dan kurikulum. Itu adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki dari program studi teknologi pendidikan. Dan di mana sajakah mereka bisa dapat bekerja? Intinya itu adalah di hampir seluruh bidang pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, dan di berbagai jenjang. Karena termasuk diklat-diklat ya. Karena sebenarnya kalau bicara kurikulum dan teknologi pendidikan, ini adalah kalau kami menyebutnya sebagai the heart of education ya, jantungnya, intinya aktivitas dari proses pendidikan ya. Pada berbagai jenjang, pada berbagai lembaga. Nah, selama ini alumnus dari prodi kami yang sudah terekam diketahui, diantaranya ada yang bekerja di departemen, kalau di Kemendikbud sudah jelas ya, di bidang pendidikan, kemudian di persekolahan, di berbagai lembaga diklat, diantaranya ada yang di PT KAI, ada yang di PUPR, ada yang mereka berkarir juga di TNI Polri, kemudian macam-macam ya, banyak, macam-macam sekali banyak ya. Intinya sangat terbuka luas bagi lulusan program studi teknologi pendidikan untuk memasuki dunia kerja, hampir berbagai lembaga, khususnya yang terkait dengan bidang kurikulum dan teknologi pendidikannya. Itu hampir di semua lembaga ada lembaga pendidikan, gitu. Saya kira informasinya demikian. Wah, ternyata banyak sekali ya prospek kerja dari teknologi pendidikan ini ya Pak. Nah oke, tidak terasa ya Pak sudah di penghujung acara. Nah terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk datang di Pikir Pakar kali ini. Terima kasih Civitas UPI karena telah mendengarkan podcast Pikir Pakar kali ini. Jangan lupa untuk dengerin terus episode Pikir Pakar selanjutnya karena akan semakin menarik. Saya Syifa pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Pikir Pakar selanjutnya. Pikir Pakar, diskusi asik bersama pakar.